Maka istri dalam Islam mestinya di rumah. Tugas perempuan di rumah. Gaji tertinggi bagi perempuan bukan uang, bukan tunjangan, bukan duit. Gaji tertingginya adalah anak yang soleh, bukan soman. Prestasi perempuan yang tertinggi bukan Grammy Award. Prestasi perempuan yang tertinggi bukan dinobatkan sebagai perempuan terkuat di dunia. Prestasi perempuan yang tertinggi adalah jannah, surga. Tapi jangan gara-gara ini, jangan ceramah ini dipotong. Besok semua karyawan PEMA yang perempuan mengundurkan diri. Perempuan dalam Islam boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. Dan suami memberikan izin itu memang sukarela, bukan karena terpaksa. Bukan karena bang izinkan aku, kalau tidak awas kau. Yang kedua, bekerjalah mencari nafkah demi untuk membantu suami. Bang, sebetulnya aku ini di rumah merawat dan menjaga anak kita, tapi karena kau termasuk dalam 8 asnaf fakir miskin duafa, maka aku bekerja. Tentu dengan bahasa ibu yang lembut. Beda sama bahasa. Jangan bahasa ini dipakai ke rumah nanti. Karena aku cinta padamu, karena aku ingin membantu keluarga, maka aku pun bekerja. Lalu kemudian ketika di tempat bekerja, pandai-pandailah menjaga diri. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang biasa-biasa saja. Ustadz, wajah saya ini pucat. Kalau saya tidak pakai bedak, disangka orang saya mayat berjalan. Boleh pakai bedak yang warnanya warna kulit normal. Yang tidak boleh itu adalah mengada-ngada. Sebelah kanan hijau, sebelah biru. Itu tidak boleh. Yang sudah bagus, jangan diotak-atik lagi. Itulah yang dilaknat Allah. La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buat tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar. Apa namanya ini? Bulu mata. Alis. Ini dicabut. Sudah bagus-bagus dicabut, digunting, dicukur, habis. Ditengok di cermin, hilang. Bisa susah dia membedakan mana aku, mana hantu. Lalu kemudian wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi yang sudah bagus diciptakan Allah tak usah diotak-atik. Dulu kita tahu Pak itu kawat dipakai untuk pagar rumah, sekarang dipakai ke gigi. Warnanya macam-macam. Hari Senin hijau, hari Selasa pink, hari Rabu ungu, hari Jumat hitam, seram, hantu. Sudah bagus diciptakan Allah, kecuali yang tidak layak. Ini tak boleh. Kecuali yang sudah tidak layak. Ada sebagian orang, dia senyum, kita trauma. Itu boleh. Karena merubah yang tak layak menjadi layak boleh. Aslinya rambut ini selayaknya di sini tepinya. Tapi karena satu dan lain hal, berpindah batasnya ke belakang. Macam tepi pulau Sumatera yang kena tsunami. Lalu kemudian pergi ke Turki untuk menanam rambut. Mengembalikan pada asalnya boleh. Yang tak layak menjadi layak boleh. Tapi yang sudah layak di otak-atik, maka sesungguhnya itu kerja setan. Setan selalu mengiming-iming. Wala umanniyannahum. Aku buat mereka berhalusinasi. Dagu kalau kau tambah sedikit cantik, tambah dagu. Hidung kalau kau tambah sedikit bagus, tambah hidung. Pipi kalau kau naikkan sedikit, tambah. Akhirnya hidung, pipi, dagu semuanya plastik. Namanya operasi kresek. Tak ada yang asli lagi. Mohon kalau mendengar ceramah saya itu kuncinya satu. Kalau kebetulan bunyi ceramah itu, ini Ustadz ini kayaknya tahu betul, kayaknya aku yang dibilang. Mendengar ceramah Ustadz Somad, siapapun pengajiannya, jangan kita merasa Ustadz itu menyindir kita. Apalagi kalau ceramah saya tidak tahu. Karena saya sebelum datang ke Aceh, sebelum datang ke Jambi, sebelum datang ke Sulawesi, sebelum datang ke Malaysia, saya tidak tahu mau menemui siapa, di mana. Saya tak mau itu. Saya tidak mau kepala saya rusak dengan jadwal ini. Makanya sebelum datang kemari, saya tidak tanya-tanya. Setelah sampai di airport baru saya tahu. Pagi ini baru saya tahu bahwa tadi saya tanya, kita mau kemana nih Tengku Nazar? Kita mau ke PT PEMA, Pembangunan Aceh. Oh, jadi saya tak tahu. Saya tidak pernah tanya bagaimana karyawannya, apakah sudah operasi plastik.
Tak tahu saya, tak tahu menahu saya. Yang penting saya sampaikan apa yang saya pikirkan. Supaya jamaah jangan menyangka saya menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang dikatakan ulama. Tujuan saya supaya kita hidup ini sesuai tuntunan ajaran agama Islam, supaya kita istiqomah, matinya husnul khotimah insyaallah. Jadi tentang masalah perempuan bekerja, silakanlah ikuti syarat dan ketentuan ini. Tidak bersolek-solek jahiliyah, biasa-biasa saja. Lalu kemudian la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan laki orang, 2 jam dengan laki sendiri. Berawal dari kenyamanan, sudah merasa macam abangku, macam ayahku, macam adikku, macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Mulai dari rasa nyaman, nyaman jalan, nyaman makan, nyaman cerita, tukar nomor handphone, buat nomor khusus, handphone khusus. Istri pula tak peduli. Dia tidak punya tengok-tengok, macam-macam. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Maka ini untuk kita jaga hati kita bersama. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari. Bagi yang usaha kaos sablon, boleh dibuat kata-kata ini, tulis di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi jangan dipakai sholat Jumat. Jadi tengok orang, khutbah ini ceramah Ustadz Somad nih gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau sudah pulang ke rumah, keluar kantor jam 4, sampai rumah jam 5, mandi bersih-bersih, masak sebentar, akhirnya jam 6, sholat maghrib jam 7, sholat isya jam 8. Berapa lagi waktu yang tersisa untuk anak dan suami? Jam 9, jam 10, jam 11 paling lama. Mesti tidur, takut besok tidak efektif, tidak fit, tidak semangat bekerja. Cuman 3 jam untuk anak dan suami. Jangan lagi 3 jam itu dihabiskan drama Korea, dihabiskan scroll. Tak tahu tak apa yang mau ditengok. Tengok masakan, tengok pakaian, tengok shopping, tengok ini. Datang anak menunjukkan rapornya. Mama, adik baru dapat rapor, adik ranking. Pergilah sana, aku sakit kepala tuh. Padahal dia mau minta tanggapan dari orang tuanya. Ini Ustadz Somad ini yang diceritakannya istri aja. Bagaimana dengan suami-suami? Tunggu sebentar. Kalian adalah perempuan. Mungkin di rumah sudah ada pembantu, asisten rumah tangga, ART namanya. Dia kan bisa masak Pak Ustadz. Masakan sudah dimasakkan. Nah, teh sudah dibuatkan. Kopi sudah diadukkan. Gulai sudah disiapkan. Memang cabai, bawang, tomatnya sama, tapi rasanya beda, Besti. Beda antara yang kau masakan. Nanti ini semua adalah menjadi sesuatu yang dalam hati mereka. Ini bagi istri-istri yang solihah. Yang saya sampaikan ini sudah mereka laksanakan, hanya ingin menguatkan hati mereka. Betul kan Bu? Betul kata mereka.